Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini kita pertemuan online ya. Kita bahas pertemuan 9.10 ini tentang digital content creator. Ya, ada beberapa yang nanti kita akan bahas terkait dengan skill digital literasinya, apa itu content creator, tentang aplikasi content creator apa saja, kemudian bagaimana cara membuat konten. Ya, tentunya konten yang baik itu seperti apa, itu ada rule-nya. Nah, kemudian nanti kita juga bahas tentang CMS ya, Content Management System. Itu nanti buat pertemuan berikutnya karena cukup panjang. Oke, sebelum kita tahu konten kreator seperti apa, konten itu apa, kemudian konten kreator sendiri apa, atau digital konten kreator itu seperti apa, kita tahu dulu tentang digital literasi. Ya, ini juga saya pernah nulis ya tentang digital literasi yang kita coba lombakan terkait dengan digital literasi. Tadi perlu tahu sebagai masyarakat memahami dan mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ada empat pilar. Yang pertama digital skill. Ya, digital skill itu kita harus bisa memahami perangkat keras atau hardware dan softwarenya atau perangkat lunak secara sistem operasi digital. Jadi kita harus memahami apa saja yang digunakan sih untuk softwarenya, atau misalnya alat perangkat kerasnya apa saja. Ya, jadi apalagi terkait dengan konten kreator video nih khususnya, ya perangkat kerasnya pun ya harus sesuai. Jangan sampai nanti bikin rekaman video banyak tapi ternyata perangkat kerasnya tidak mendukung. Jadi antara software dan hardware itu harus saling melengkapi terkait dengan yang digital atau misalnya video konten yang dioperasikan. Kemudian ada digital culture yang membangun wawasan kebangsaan dan budaya di ruang digital. Artinya ruang digital ini memang sebagai budaya ya, sekarang sudah ngetren ya, semua digitalisasi semuanya, baik di bidang akademik ya, bidang yang lain atau kesehatan, kemudian ada bidang yang lain, semua rata-rata menggunakan digital ya. Nah, jadi ini merupakan sebuah budaya yang sudah menjadikan budaya masyarakat kita tentang digital. Kemudian pilar yang berikutnya tentang digital etik ya. Jadi menyesuaikan diri berpikir rasional dan beretiket. Artinya apa? Dengan digital etik ini kita juga tahu etika dalam membuat sebuah konten atau digital ya, terutama kenapa? Karena ini nanti akan dipublikasi secara umum ya. Jangan sampai misalnya kita iseng-iseng membuat sebuah desain wajah punya orang lain, kemudian karena memang kita sudah bisa digital ya, bisa misal Photoshop maksudnya diedit jadi misal kurang bagus ya, itu nanti diupload jadi bahan candaan, itu nanti ada kriteria hukumnya sendiri. Ya, makanya di sini 4 pilar ini salah satunya itu digital etiknya. Jadi kita harus bisa menyesuaikan diri, berpikir rasional, yang beretikat tentunya ya. Jadi tidak serta-merta kita di dunia digital ini bebas ya, tidak, itu sudah ada aturannya sendiri, makanya perlu diketahui untuk masyarakat umum. Kemudian ada digital safety ya, untuk meningkatkan kesadaran perlindungan dan keamanan data diri ya. Itu salah satunya ada kohesinya antara digital etik dengan digital safety. Jadi kita juga sebagai pengguna, misalnya pengguna medsos ya, tidak, kita harus tahu, harus sadar diri untuk keamanan data di sendiri. Tidak serta-merta misalnya kita upload semua data-data pribadi kita tuh, khususnya di medsos gitu ya, jangan. Kenapa? Itu bisa juga disalahgunakan. Bahkan foto-foto sendiri pun yang bisa kadang diisengin ya, kemudian dijadikan objek misalnya untuk kejahatan, itu bisa saja terjadi ya. Bisa terjadi misalnya foto Anda bisa dibuat sama yang orang kita yang melakukan kejahatan itu. Nah, kemudian foto Anda lah yang dipakai untuk misalnya profilnya, bisa aja seperti itu. Makanya hal-hal seperti itu juga harus disadari ya. Jadi tidak semua vulgar itu kita dalam bentuk digital ini kemudian dipublikasi, karena memang di Kominfo sendiri 4 pilar inilah yang memang
harus diketahui oleh masyarakat umum ya. Sebelum kita belajar tentang konten digital sendiri, kita harus lebih tahu nih digital literasinya itu seperti apa. Nah kebetulan karena memang kita ada di Kominfo untuk lini sektornya, nah kita sebetulnya saya sampaikan tentang dengan 4 pilar ini gitu ya. Kemudian makhluk apa sih digital content creator itu ya. Jadi digital content creator ini itu profesi modern di era sekarang, internet ya. Di rata-rata semua udah digitalisasi ya, paperless ya istilahnya, dan dalam bentuk-bentuk konten-konten yang luar biasa ya. Bisa sebuah konten itu bentuknya tulisan, itu bisa blog, itu blog ya, blog, kemudian website itu kan bentuknya tulisan itu nanti ya. Bisa juga dalam bentuk foto, video, dan suara ya, dan semua itu yang dipublikasi secara luas. Nah itu namanya digital content creator. Nah, jadi merupakan pekerjaan yang sekarang yang tren apapun. Jadi bahkan kayak misal kita jual warteg sendiri pun ada digital dalam bentuk bikin banner, kemudian di share di grup, bisa grup WA ya, pokoknya medsos lah. Nah itu bahkan seperti itu. Bahkan saudara saya sendiri jualan, tidak jualan secara buka toko ya, dia kebetulan bisa jago masak ya, kemudian kebetulan istri KRT gitu kan, udah punya grup, jadi tinggal share aja di grup gitu. Oh di sini hari ini menunya ini banyak yang pesan, sehari itu bisa lumayan, itu ada 100 atau 5 sampai 200 orang pesan ya. Jadi pesannya itu bisa pesannya untuk besok, pesannya tuh hari ini ya, baru nanti dibuatkan ya, kira-kira seperti itu. Jadi sangat mudah sekali ya. Bahkan marketplace sekarang kan, coba kemarin ada beberapa berita terkait dengan di mana Mangga 2. Jadi di pasar di tradisional ya, terkait dengan itu kan kalah dengan misal TikTok, nah kemudian di Tokopedia atau yang lain ya. Jadi sangat cepat sekali ya, di era sekarang itu memang sangat dibutuhkan memang. Nah orang-orang kreator inilah yang diperlukan ya, seperti itu. Jadi ya intinya ya, digital content creator ini merupakan sebuah profesi yang modern saat ini, kemungkinan bisa sampai 10 sampai 40 tahun yang akan datang itu sangat diperlukan ya. Makanya ide-ide kreatif lah nanti biasanya anak-anak muda ini kan punya ide kreatif apa, kemudian diterapkan ya di dalam bentuk konten digital ya. Nah kemudian ada namanya konten kreator dan konten. Jadi ada digital konten kreator ya. Konten kreator sini itu orang namanya konten kreator. Orangnya namanya konten kreator. Kemudian ada juga konten. Ya, konten itu bisa gambar, bisa video, bisa suara, email, artikel, press release ya, biasanya nanti di-upload di website atau misal di blog gitu ya. Ada infografik, ebook dan seterusnya. Jadi konten-kontennya seperti itu. Konten itu banyak macamnya ya. Nah, untuk medianya, bisa medianya medsos, ya website sendiri, ya, kemudian atau grup-grup WhatsApp gitu misalnya. Jadi medianya itu banyak sekali. Sekarang kalau yang ngetren kan, yang trending apa TikTok atau misalnya Twitter gitu. Jadi anak kalian sendiri yang bisa tahu nih, yang ngetren sekarang tuh pengguna medsos itu siapa, medsos itu apa sih, TikTok atau misalnya WhatsApp atau misalnya YouTube gitu ya, untuk video. Nah itu nanti dari situlah nanti biasa pelaku usaha, pelaku perusahaan itu akan melihat ya medsos mana atau misal konten digital mana nih, media mana yang ternyata lagi ngetren, lagi booming di mana nih. Nah biasanya disitulah mereka itu akan membuat sebuah penawaran atau misalnya informasi. Nah disampaikanlah di situ karena lebih cepat sekali ya, dibandingkan dengan misalnya konvensional kita nyebar brosur atau yang lain. Nah itu cukup lama ya. Tapi kalau dengan digital inilah, dengan 1 detik 1 klik pun bisa 1 juta orang melihat. Nah, seperti itu. Nah mengapa sih butuh konten kreator ya, ada 4 alasan ya yang kita
yang saya sampaikan di sini. Sebenarnya banyak ya, tapi 4 alasan terbesar ini yang saya rangkumkan. Yang pertama apa? Tentang marketing strategi atau strategi marketing. Ya, di situ ada planning, ada manajemen, ada offline integration, ada traffic building, ada social media, ada optimization proses, ada conversion analysis, ada website design. Ya, jadi itu marketing strateginya pakai apa? Pasti tentunya kan ada planning dulu. Ya, planning ke depan seperti apa? Baru nanti disusunlah strateginya. Apakah mau strateginya itu mau di medsos saja, atau misalnya disampaikan di website saja, ya. Nah, di situ juga pasti kan ada analisisnya. Nah, di situ juga nanti ada traffic building. Ya, jadi trafficnya kalau misal di medsos ini kok ternyata menurun, ya biasanya tidak di situ lagi. Bisa melihat tuh, biasa pelaku usaha tuh melihat. Ya. Jadi yang lagi tadi saya sampaikan ya, lagi trending tuh di mana nih? Apa di TikTok? Ya, baru nanti strateginya ada di TikTok. Nah, biasa gitu. Jadi pelaku usaha itu melihat seperti itu. Ya, yang lagi booming apakah kalau misalnya video ya di YouTube. Ya. Jadi yang bisa melihat seperti itu strateginya. Kemudian mengapa butuh content creator? Ya, salah satunya online marketing. Ya, jadi marketing ini disebarkan secara online. Ya, tadi untuk medianya boleh ada, bisa di medsos, ya medsos banyak ya. Kemudian ada juga di website, ya, grup-grup, ya, grup-grup dari WhatsApp atau misalnya dari Telegram, itu kan banyak ya. Jadi salah satunya dibutuhkan content creator, yaitu untuk marketing online. Ya, kalau misalnya ada nggak yang content creator bukan marketing online? Ya ada, bisa juga misal buat brosur atau misal banner yang nanti biasa di pinggir-pinggir jalan gitu ya. Nah, di situ disitulah nanti konten-kontennya bisa dibuat, ya dicetak tentunya ya kalau misalnya itu. Jadi bisa juga kalau misalkan kalau saya kan lebih suka tuh kalau misal naik motor nih, kemudian di lampu merah tuh biasanya ada backdrop tuh, atau spanduk ya. Nah, kalau sekarang kan mau kayak mau untuk pesta demokrasi, itu biasanya konten-kontennya konten-konten untuk pemilu ya biasanya. Ya kira-kira gitu. Jadi biasanya kan orang-orang strateginya tuh banyak orang melihat tuh di mana? Biasanya di perempatan jalan. Nah, bisa ditaruh di situ. Itu kan salah satu strategi yang offline ya. Nah, tentunya bisa offline, bisa online. Kemudian mengapa dibutuhkan content creator? Salah satunya juga yang ketiga tentang branded atau brand identity. Misalnya kita mengenalkan perusahaan kita dengan membuat sebuah logo perusahaan, ya. Jadi ada brandednya sendiri, ya biasanya gitu. Bahkan pelaku usaha gitu kan, kita misalnya bahkan hanya menjualkan, tapi bukan barang kita nih, barang punya orang lain, kita hanya menjualkan, misalnya jadi yang menjualkan ya, itu logonya logo kita sendiri bisa, tapi barangnya punya temannya sendiri. Nah, itu nanti harganya bisa beda biasanya gitu. Ada juga tentang behavior ya. Jadi biar apa? Biar orang tuh percaya dengan adanya kita punya misalnya logo sendiri, jadi percaya kan, wah ini beneran ini. Ya, misal usahanya beneran nih, ada logonya. Kemudian bisa juga kan dari desainnya. Nah, kemudian visi misi jelas ya. Kemudian culture-nya seperti apa. Dan salah satunya itu. Kemudian yang terakhir, yang keempat, kenapa butuh content creator? Ya untuk apa? Untuk menyambungkan antara mungkin komunikator dengan komunikan. Ya, komunikan itu yang menerima gitu ya. Jadi komunikator itu artinya dengan digital marketing ini, atau misalnya content creator ini misalnya membuat sebuah desain, yang desain itu bisa dipahami oleh semua orang. Ya, dari bentuk desain orang akan tahu. Bahkan misalnya kalangan-kalangan misal seperti bukan kalangan pelajar lah. Misal kalau di jalanan nih ada sopir angkot, kemudian ada yang lain, di situ kan ada beberapa orang banyak profesi ya. Tapi dengan lihat gambar aja nih, gambar warnanya yang menarik, dia akan tahu maksud dari iklan itu untuk apa. Nah, itulah fungsi atau dari seorang content creator. Bagaimana mereka tahu
mengkomunikasikan maksud dari apa, dari perusahaan atau misalnya dari komunikator ini agar nyampe nih informasinya di komunikan, ya. Nah, ini salah satu contoh aplikasi untuk konten kreator. Ya sebenarnya banyak ya. Ini kan hanya saya coba sampaikan yang ngetren aja ya. Ada AI untuk ilustrator, ada Canva untuk editing video, gambar, ada animasi, Photoshop, ya, yang lain. Di situ ada Zoom, ada Adobe Spark, ya, Book Creator. Kemudian ada dulu Comic Live untuk membuat komik ya anak-anak ya. Tentunya kan ada versi yang gratis, ada yang bayar. Ya, jadi ya, salah satunya ini ya. Sebenarnya banyak lagi ya yang contoh-contoh aplikasi ya, seperti juga ada Filmora. Kemudian kalau misalnya yang lebih profesional lagi Adobe ya, khususnya Adobe Premiere Pro atau misalnya Vegas ya, dan yang lain untuk editing video. Oke. Nah, ini contoh-contoh desain ya, kreasi. Nah, ini contoh, ini bukan iklan ya, karena memang saya lihat buat contoh saja, bukan maksud untuk mengiklankan ya, bukan. Tapi di sini saya tekankan, ada fokus di teks yang akan disampaikan ke audiens. Kayak contohnya Sprite, kayak ada lemon lime-nya misalnya. Itu tuh kalimat-kalimat itu, kata itu pasti prosesnya panjang dan butuh approval dari beberapa pimpinan tentunya, nih maksudnya apa. Dari situlah ketemu benang merahnya tuh di mana nih ya. Jadi seperti ini, kayak ada lemonnya, bener nggak, biar apa, mungkin ya, saya kan bukan yang saya yang desain, ini kan contoh saja. Maksud dari seorang konten kreatornya sendiri seperti apa. Nah, contohnya ini misalnya Speedy ya. Speedy gambarnya Superman ya. Jadi orang akan tahu, wah, Superman maksudnya apa nih, akan bertanya-tanya. Superman itu memang mungkin super hebat ya, atau lebih cepat atau super cepat. Nah, ternyata diasumsikan untuk jaringan internet misalnya, atau yang cepat ngebut. Nah, kalau misalnya buat akses internet, kebetulan di situ juga ditulis diskon 50%. Kecil itu ada subsidi modem, ada subsidi modemnya ya, untuk promosi ya. Nah, ini salah satu contoh iklan ya, contoh iklan yang di Thailand nih ya. Iklan apa nih, kemungkinan ada yang sudah bisa melihat ini ya, ada yang melihat ini kan, tentang seorang perjuangan Daddy bapak is the sweetest ya, daddy in the anaknya. world. Padahal ya, kalau sekali ngantar anaknya, Daddy is the dia most seorang sih handsome, pakai jas, kemudian medasi, the smartest, tapi dianggap biar anaknya tuh, bapak saya tuh ternyata kerjanya tuh the most clever, sukses. Padahal itu memang the kerjanya bukan kindest. itu, hanya untuk menyenangkan anaknya. Ternyata anaknya juga He is berpikir, my loh, Superman. ini ya. Nah, dia menulis tentang Daddy wants me to do Padahal well dia tahu, at school. ternyata bapaknya pakai jas kayak gitu untuk Daddy is just menyemangati great, anaknya. but Tapi dianggap bapak saya itu bohong. Kenapa? Bapak saya itu ternyata nggak kayak gitu ya, kerjanya he keras, lies. tukang bangunan ya gitu. Tapi di depan anaknya dia berpakaian rapi. Nah, ternyata itu iklan, tapi ada yang disampaikan. Ternyata itu iklan tentang apa? He Asuransi. lies about having a job. Ya, dia asuransi pendidikan, asuransi yang lain itu. Ini di Thailand. He lies Kalau ada suaranya. about having money. Nah, contoh. Jadi dia pekerja bersih kaca. He Kemudian lies tukang panggung. that he's not tired. Ternyata ya, dia padahal melamar kerja tapi nggak dapat. Ini terlihat di depan anaknya itu, terlihat saya itu bapak sukses kerja di kantoran. Tapi itulah demi anak. Ternyata anak juga tahu. Baru menyadari bahwa anaknya sudah tahu.
tapi tidak apa-apa, anaknya sayang sama bapaknya, dia berbohong untuk anaknya demi kesuksesan anaknya, seperti itu ya. Ternyata itu iklan asuransi. Tapi walaupun iklan asuransi ya, ada pesan yang disampaikan di situ ya, walaupun tentang asuransi. Nah ini juga ada iklan nih kalau di Indonesia ini kan, Indonesia. Menjatuhkan dompetnya, ada nggak yang membalikan dompetnya? Ada juga, ada tadi ya, duduk, ada ibu hamil berdiri, sekarang duduk atau enggak. Ini eksperimen sosial ya. Tapi sebenarnya sebuah iklan sebuah produk. Nanti biasanya dia biar audiensnya itu penasaran dulu, ini apa, ini iklan apa. Jadi tadi kayak dompetnya, dari percobaan 10 kali 7 orang mengembalikan dompet yang terjatuh. Di daerah mana? Di daerah ini ada 10 kali percobaan, 9 orang menolong ibu-ibu yang bawanya berat. Kebaikan itu bagikan air mengalir. Saya tahu kebaikan lain di air.com, ternyata iklan Aqua. Nah, ini salah satu contoh pekerjaan dari orang content creator, bagaimana mikirnya biar hasil dari kreasinya itu bisa dipahami dan bisa memikat audiensnya. Ya, terakhir, bagaimana cara membuat konten? Nah, ada 6 langkah di sini ya. 6 langkah. Yang pertama, tentukan target audiensnya. Who is your audience? Ya, tentukan audiensnya mana nih? Apa audiensnya anak-anak, atau misalnya audiensnya khusus wanita, atau audiensnya seluruh kalangan dari anak-anak, remaja sampai dewasa, baik untuk laki-laki atau perempuan, bisa juga seperti itu. Tentukan dulu. Ya, kita membuat sebuah konten untuk siapa dulu. Gitu targetnya ya. Kemudian yang kedua, setelah kita tentukan audiensnya siapa, baru buat prioritas dari audiens tadi ya. Jadi prioritas untuk mana nih, untuk siapa audiens prioritasnya. Apa prioritas untuk perempuan ya, misalnya untuk hand body atau yang lain gitu kan pasti ada prioritas. Prioritas ini juga bisa target market terbesar. Misalnya target market terbesar kayak tadi contohnya, misal di TikTok misalnya ya, itu sudah ada statistiknya sebenarnya. Jadi yang ngetrend sekarang itu apakah di TikTok atau di Twitter atau di Facebook. Nah itu biasanya ada tuh ya, ada aplikasinya, ada website juga yang untuk melihat ya market terbesar tuh untuk ini tuh di mana. Nah, itu biasanya gitu ya. Yang kedua, kemudian yang ketiga, brainstorming statement problem, atau audiens punya masalah apa, kira-kira kebutuhan dari audiens itu apa sih, sekarang itu kebutuhannya apa. Nah itu bisa jadi brainstorming. Jadi contohnya misalnya kayak sekarang, dulu belum butuh banget, misal kayak kita Gojek ya, Gojek kemudian nganterin pakai motor atau pakai mobil. Nah udah berapa tahun itu kan, baru nanti orang akan butuh ternyata nih, tinggal misalnya kita contoh pesan makanan ya, nggak perlu misal kita ke pasar dulu, enggak, kalau sudah malam misalnya tinggal pencet di handphone aja aplikasinya, kemudian udah tinggal nunggu paling berapa menit sampai ya. Jadi situlah jadi tahu jadi kebutuhan atau masalah user itu apa. Misal masalahnya itu tadi, misal hujan-hujan nih, wah malas nih keluar, ya udah pesen aja pakai Gojek. Nah contohnya itu, jadi brainstorming. Kemudian
pilih problem atau masalah mana yang kira-kira bisa kita kasih solusi nih sebagai pelaku usaha misalnya, ya. Jadi masalahnya yang mana nih, yang kan semua perusahaan beda-beda ya bidangnya ya. Yang kira-kira kalau bidang IT ya solusinya apa, kemudian di bidang misalnya bidang ekonomi solusinya apa, bidang kesehatan solusinya apa. Nah itu nanti pilih nih problem mana yang kira-kira dari kita sendiri nih bisa kasih solusi ya, walaupun tidak semua tapi paling tidak yang prioritas ya. Kemudian setelah kita tentukan audiens, prioritas yang mana, brainstorming, kemudian pilih kira-kira masalah dari user itu kita kasih solusi yang baik mana, baru mulailah risetnya ya, riset ya. Dari riset tersebut jadi memang prosesnya panjang nih untuk membuat sebuah konten. Jadi itu makanya kalau saya sendiri waktu nonton TV ada iklan seneng, ini iklan bikin seperti itu tuh ada risetnya ya. Salah satunya ada 4 poin di atas tadi kalau misalnya di media televisi ya gitu. Jadi ada iklan-iklan, kita lihat tuh, oh ternyata. Nah jadinya iklan itulah sudah melalui beberapa mungkin revisi atau misalnya dari ACC dari dari pimpinan ya untuk decisionnya. Nah itulah di situ. Nah setelah riset sudah ditemukan, diputuskan, barulah tulis judul yang possible ya. Artinya tema atau kira-kira apa sih jargon yang memang dipahami, kemudian bisa menarik audiens ya gitu, seperti itu. Jadi dari 6 poin itulah bagaimana nih membuat konten yang bagus. Tidak asal misal kita membuat konten, enggak, tentunya di situ ada risetnya ya. Untuk pertemuan ini ya sampai sini ya, mudah-mudahan sedikit apa yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nah tentunya nanti pertemuan berikutnya kita nanti ada tanya jawab ya, tanya jawab, baik nanti tanya jawab bisa nanti di Spada atau nanti kalau misalnya kita ketemu di kelas ya. Nah baru nanti kita biasa ada tugas ringan aja tugasnya. Oke, itu saja dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.